Itu saya tahu data itu, saya punya. Sehingga nanti kalau mau nyerang gampang, itu maksudnya. Nah, kok aku malah dikemplangi Al-Quran pindah Islam. Ya alhamdulillah loh, saya nggak pernah mengkristenkan orang, satu pun nggak pernah, nggak berhasil. Bayangkan kalau berhasil. Sekarang kan saya harus ke rumahnya, Pak Kotok, Pak Bu, ngapunten keliru, sing bener Islam. Untung satu pun tidak sukses saya. Jadi saya dulu mata-matanya Al-Falah, data lengkap Al-Falah saya punya. Saat saya masih di sana. Waktu itu Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya. Lah kok sekarang saya di Al-Falah itu rutin ngisi di sana. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah berkehendak, maka disitulah ketika kita mau berpegang pada apa yang Rasul katakan, itu indah. Tidak cuma indah loh, yuhibbukumullah loh, dicintai Allah loh kita ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita itu diampuni. Nah itu ya sekarang tinggal kita saja, apalagi ayatnya ada. Rugi kalau kita tidak seperti beliau. Sholat ya tidak usah aneh-aneh. Ada orang sholat subuh 3 rakaat, wis telat 3 rakaat. Saya ditanya, Mas, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat tadi? 3. Kenapa? Karena saya lupa. Oh, boleh. Saya itu sudah 2 atau belum ya? Oh, boleh. Ada yang ditanya, Mas, sholat apa? 3. Sholat apa? Subuh. Kok 3 rakaat? Karena capek. Saya kalau udah capek, papat 56. Wah, gak tertawa nih. Terus gak jauh 17 nih. Model-model begini ini membahayakan. Makanya ikuti Rasul itu cara ibadah, cara bermuamalah, cara berakhlakul karimah. Di sini banyak gak yang masih ngantor? Banyak. Ada yang jadi pemimpin di kantornya, kepala bidang, kepala bagian. Tolong ikuti Rasul. Rasul itu dalam Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalakum. Rasul itu lemah lembut. Jadi kalau ada anak buah terlambat datang, sahabat Rasul janji dengan Rasul terlambat datang, apa kalimat Rasul? Alhamdulillah ya Allah, kau masih pertemukan. Loh, itu tuh. Terlambat lagi, Alhamdulillah, kan masih bisa bersambung silaturahim. Gitu loh. Jadi kalau ada pimpinan kantor, supervisor, anak buah telat, jangan dimarahi lah. Cukup bilang, Alhamdulillah, untung besok ngantor. Gitu loh. Sesuk telat mana? Alhamdulillah, untung gak kecepit kemacetan. Sesuk telat mana? Alhamdulillah, untung besok nyambut gawe. Telat mana baru dipanggil takoni, karepmu boleh kok boleh telat. Tidak ada amarah. Rasul itu lemah lembut, luar biasa. Maka kita dalam berukhuwah, menjaga ukhuwah yang lemah lembut. Tuh tadi ketua PCM mengumumkan bahwa ini binaan. Masjid ini di bawah Ustadz Marianti itu penuh kegiatan. Datangi, ramaikan, ikuti semua kegiatan. Dan tinggal cara mengajak. Nah, cara mengajak seperti Rasul. Dalam surat 12 ayat 108, kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ada basratin manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Gitu loh cara ngajak. Saudaraku, ini jalan yang benar, itu seperti ini, itu. Jangan ini, ayo ngaji nangone Jenderal Sudirman. Apa? Cek pinter. Kata yang diajak, oh berarti aku goblok kan. Tapi coba kalau ngajarnya, ayo ngaji dengan Jenderal Sudirman. Kenapa? Ustadznya banyak, ganti-ganti, banyak ilmu, kan enak. Ojo, ayo ngaji, ya boh, cek pinter awam. Kata yang diajak, oh berarti aku goblok. Itu pengaruh semua. Jadi kelembutan kita dalam berdiskusi, dalam bermuamalah, itu semua pengaruh. Dan contoh terbaik cuma ada pada diri Rasul. Maka dalam sampai-sampai Rasul pesan begini, terutama yang hidup di perkampungan ya, di perumahan, di kota-kota seperti Surabaya semacam ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhim jarahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hormati tetangganya. Kalau sampai ada tetangga kita yang mungkin berantem, mungkin tukaran, sampai malam-malam hari itu terdengar kita. Sebaik-baik kita apa? Mampu ketuk pintunya, ketuk. Mampu ketuk pintunya, ketuk. Mampu untuk mendatangi, didatangi, didamaikan. Itu. Jangan digibahkan. Besok ke pasar, Bang,
mang bengi fulan mbak, perang dunia ketiga. Sendok garpu mencelat. Mbak, tapi aja ngomong-ngomong. Oh enggak, mari diomongi ke sana. Mbak, fulan mbak, perang dunia ketiga. Sendok garpu gelas. Mau turun ono gelas, saya ono gelas. Mencelat kabeh, tapi aja ngomong-ngomong mbak. Mbak yang barusan diomong ketemu lagi. Mbak, fulan mbak, perang dunia ketiga. Sendok garpu gelas piring. Mau turun ono piring. Maka kalau sudah seperti ini, nanti yang saya masak panci metu kabeh, kompor wis, kulkas baru sok guling barang. Nah, ini itu tidak benar. Tidak benarnya di mana? Karena Allah mengatakan begini dalam surat 49, surat Al-Hujurat. Sampai dikatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu tajibu katsiran minadh-dhani. Inna ba'dadani isnu wala tajassasu wala yatab ba'dukum ba'dah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama aiki maitan fakaritu mumataqullah innallaha tawwabur rahim. Maka jangan mencari-cari tentang kesalahan orang lain dan jangan menggunjing gibah. Apa sih hukumnya gibah itu? Tahu hukumnya gibah? Gibah itu membicarakan seseorang orangnya tidak ada. Tapi kalau membicarakan seseorang orangnya ada, itu namanya pengumuman. Ya, jadi kalau bicarakan orangnya ada apa namanya? Gibah. Kalau dibicarakan orangnya ada, namanya pengumuman. Saudara fulan ini calon ketua RW kita, beliau bla bla bla, itu pengumuman, boleh. Nah, dalam menjaga ukhuwah, kita harus tahu hukumnya gibah. Gibah itu Allah katakan bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri. Dan Allah paling benci orang mencari-cari kesalahan orang lain. Maka gibah itu juga boleh. Ada gibah yang dibolehkan, ada 6. Supaya ukhuwah ini terjaga, gibah itu boleh, tapi harus memenuhi 6 syarat. Apa syarat pertamanya? Rasul bilang tadalum. Apa tadalum itu? Kalau terdolimi. Boleh. Contoh, rumah kita kemalingan, ada CCTV, tahu siapa pelakunya. Maka dia datang ke kantor polisi atau menemui Pak RW atau Pak RT. Ini hanya boleh dibicarakan pada orang yang nanti bisa menyelesaikan. Tapi kalau ini diceritakan semua lagi, hukumnya balik gibah. Jadi hanya boleh ke kantor polisi, ke RW, RT. Nah, datang ke kantor polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Polisinya buka kertas. Lapor apa, Bu? Nggak jadi Pak polisi, nanti gibah. Kata polisinya, ibu obatnya sudah diminum. Ngono. Itu boleh dibicarakan karena tadalum terdolimi. Itu yang pertama. Nih, jaga ukhuwah baik-baik. Boleh menggibah itu tapi ada hukumnya. Terdolimi. Yang kedua, boleh menggibah tapi harus ada urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama gak ada urusan amar ma'ruf, jangan. Hukumnya kembali gibah. Yang ketiga, fatwa. Apa itu fatwa? Nih contoh. Saya ambil ini dua-duanya dari Bukhari Muslim. Pertama saya ambil punya Aisyah, ya, Fatimah. Datang Fatimah binti Qais menemui Rasul. Beliau bilang ke Rasul begini, Rasul, saya dilamar 2 orang, Abu Jaham dan Muawiyah. Terus Rasul bilang, Muawiyah itu miskin, kasih sayangnya tinggi, orangnya kalem, lembut, pekerja keras, semangat. Kalau Abu Jaham ini ibadahnya bagus juga, tapi kasar, suka nempiling. Jadi kalau istrinya minta uang tuh ditempiling sih, tapi dikasih. Dalam hal ini siapa yang menggibah? Rasul. Menggibah Muawiyah dan Abu Jaham. Ini boleh karena datang Fatimah binti Qais untuk mencari fatwa. Nah, jadi kalau untuk urusan fatwa boleh. Akhirnya Fatimah milih siapa? Milih Muawiyah. Tapi ada loh wanita sekarang datang ke ustadznya. Ustadz yang kenal 2 orang, Fulan sama Fulana. Iya, saya dilamar dua-duanya. Kata ustadznya, si Fulan ini lemah lembut, miskin tapi penuh kasih sayang, pekerja tangguh keras. Kalau yang ini suka nempeling tapi ngasih uang. Lah kok jawab, saya kira enggak masalah ya Ustaz, kalau saya tempilingan 5 juta, 10. Jadi kalau Mas 5 juta, duit Pak, tapi dikasih.
Sesuk mas 10 sesuk. Pak, 3i. Saya kira enggak masalah ya. Saya tampilkan selawi 30. Ya monggo.